Nabi Sulaiman, seorang nabi yang Allah anugerahi dengan sebuah kerajaan yang tak tertandingi oleh siapapun di muka bumi. Kerajaannya tidak hanya berkuasa atas manusia, tetapi juga atas jin, angin, laut, dan seluruh hewan yang hidup di alam raya. Di bawah perintah beliau, makhluk-makhluk gaib membangun kota-kota megah yang berdiri kokoh dengan izin Allah. Angin menjadi utusan, membawa titahnya ke segala penjuru negeri. Setiap makhluk tunduk, dari yang tampak hingga yang tak terlihat oleh mata manusia. Itulah kebesaran yang Allah limpahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun di antara semua karunia yang beliau miliki, ada satu benda yang paling misterius, sebuah cincin. Cincin itu bukan sekadar perhiasan. Ia adalah simbol kekuasaan, kebijaksanaan, dan keadilan ilahi. Dengan cincin itu, Nabi Sulaiman memerintah dua alam, dunia nyata dan dunia gaib. Selama cincin itu berada di jarinya, seluruh kerajaan berjalan dalam harmoni. Manusia hidup tentram, jin patuh, dan angin membawa keberkahan dari langit. Tapi ujian besar segera datang. Seekor jin licik, disebut dalam beberapa riwayat bernama Sakhr, menyusun rencana jahat untuk mencuri cincin tersebut. Dengan tipu daya yang rumit, ia berhasil merebut cincin Nabi Sulaiman. Jin itu kemudian menyamar menjadi Sulaiman dan duduk di atas takhta kerajaan. Selama 40 hari, dunia diperintah oleh penipuan. Kegelapan mulai menyelimuti bumi. Sihir, kezaliman, dan maksiat merebak di mana-mana. Jin itu menggunakan nama Nabi Sulaiman untuk menipu manusia, mengajak mereka berbuat dosa dan berpaling dari kebenaran. Sementara itu, Nabi Sulaiman yang sejati telah diusir dari istananya. Beliau hidup sederhana, berjalan di tepi laut, membantu para nelayan menangkap ikan. Meski kehilangan segalanya, beliau tetap bersabar dan percaya pada ketentuan Allah. Hatinya tetap tenang karena beliau tahu, setiap ujian pasti mengandung hikmah dari Sang Maha Kuasa. Namun siapa sangka, di tengah kesabaran itu Allah sedang mempersiapkan keajaiban yang tak pernah diduga. Pada suatu hari, seorang nelayan yang bekerja bersama Nabi Sulaiman menangkap seekor ikan yang aneh. Ikan itu tampak berbeda dari biasanya. Tubuhnya besar, sisiknya berkilau, dan matanya menatap tajam seolah menyimpan rahasia. Ketika ikan itu dibelah, para nelayan terkejut. Di dalam perutnya terdapat sesuatu yang berkilau terang, cincin Nabi Sulaiman yang telah lama hilang. Dengan penuh rasa syukur dan haru, Nabi Sulaiman mengambil cincin itu dan mengenakannya kembali di jarinya. Sekejap saja keajaiban terjadi. Angin kembali tunduk, jin-jin sujud patuh, dan seluruh kerajaan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Jin penipu itu akhirnya ditangkap dan dihukum berat oleh perintah Allah. Kegelapan sirna, keadilan kembali ditegakkan, dan bumi kembali dipenuhi dengan cahaya kebenaran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami letakkan di atas takhtanya suatu jasad, kemudian dia kembali kepada kami." Surah Syad, ayat 34. Ayat ini menjadi pengingat bahwa segala kekuasaan sejati hanyalah milik Allah. Tidak ada satupun benda, bahkan cincin Nabi sekalipun, yang bisa memberi kuasa tanpa izinnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua kitab sihir dan jampi terlarang. Beliau menyimpannya dalam sebuah peti besi dan menguburnya di bawah takhtanya, agar tidak ada jin yang durhaka menyalahgunakannya lagi. Namun, setelah Nabi Sulaiman wafat, sebagian jin durhaka menemukan peti itu. Mereka membaca tulisan-tulisan kuno di dalamnya, dan dari situlah lahir amalan sihir hitam yang kini dikenal sebagai Kabbalah. Ilmu hitam itu terus diwariskan, disembunyikan, dan dipelajari oleh sebagian manusia hingga hari ini. Banyak yang percaya bahwa ilmu itu berasal dari rahasia yang dahulu pernah dikendalikan oleh cincin Nabi Sulaiman. Lalu timbul pertanyaan besar, di manakah cincin itu sekarang? Apakah para penguasa dunia masih mencarinya hingga kini? Apakah mereka yakin cincin itu mampu membuka gerbang kekuatan gaib yang tersembunyi dari manusia biasa? Dan mungkinkah cincin itu akan muncul kembali menjelang akhir zaman? Ketika Dabatul Ard, makhluk dari bumi, keluar untuk menandai siapa yang beriman dan siapa yang ingkar. Mungkin saja rahasia itu masih disembunyikan oleh Allah. Rahasia yang hanya akan terungkap pada waktu yang telah Dia tentukan. Karena pada akhirnya semua kuasa hanyalah milik Allah, Raja segala raja, penguasa seluruh alam semesta.